Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena yang nanya-nanya terus aku ya. Loh, kayak kan apa ya? Saya punya pikiran teko kita bertiga buahnya ya. Maksudnya ingin ditularkan ke kita itu iki. Oh, maksudmu ngakain pikiran? Bener sih. Enggak, maksudku gini loh. Isi kepalanya tanda tanya. Tanda tanya. Lewat dewe. Tanya-tanya. Ini ono pembahasan menarik. Oh. Mungkin buat sebagian orang rada sensitif sih. Oh. Oke, nggak apa-apa. Soal pertemanan. Oke, yo. Menarik. Episode siji Mas, people pleaser. Saiki balik mana lah pertemuan balik. Ayo. Ada apa dengan pertemuan? Ada apa dengan pertemuan kawan? Jadi gini, beberapa hari yang lalu, minggu lalu itu aku kan ngelatih silat ya. Oke. Ya. Jadi aku punya murid-murid. Nah, beberapa muridku itu suka tanya-tanya ke aku hal-hal sing terkait urip lah. Oke. Aduh, akar. Jadi, ya kadang guru silat, kadang guru kehidupan. Muridnya kelas berapa ini? Kuliah udah. Oh, ya wajar. wajar. Mikirku sih SMP, SD, wis mikir kayak ngono kae. Jadi pertanyaannya Terus iki. Pertanyaannya sih masuk. Oke. Nah gini, dia tanya soal Mas, aku pernah dengar kamu bilang soal kayak teman itu kategorinya beda-beda, dan karena beda-beda itu kita menyikapinya juga beda-beda. Oh ya. Aku sempat jawab. Nah, cuman kan itu dari pemikiranku gitu. Ya. Aku pengen dengar pemikirannya kalian, kayak kan ada sebagian orang nganggap kayak, oh ini teman dekat, oh ini konco, ini kenalan, atau ini sahabat. Nah, kayak kalian sendiri memandang itu gimana? Apakah kalian juga punya pengkategorian itu, dan gimana kalian menyikapi setiap kategori itu kalau ada? Ora lah, Mas. Saya Ya boy, aku gue bersemangat ya. apa ya? Kategori aku sebenarnya ya, aku tetap berprinsip bahwa tidak ada manusia yang bisa kita percaya. Ya. Sepenuhnya. kecuali ya sepenuhnya lah, sepenuhnya. Nah, dalam mana sepenuhnya ya. Karena ya manusia pasti akan kemungkinan besar bisa aja di depan kita baik, di belakang kita kadang bisa bermuka dua. Paham ya? Dan itu mesti dalam pertemanan sangat amat sering kayak gitu kan. Nah, aku jadi untuk pertemanan sih aku tipe wong sing grab ya. Nah, kalian harus dulu ya. Aku paling gampang untuk berbaur dengan orang yang baru, paling gampang. Cuman setelah aku berbaur, aku akan mengklasifikasi sendiri. Wong arek iki temenan koncoan, apa arek iki hanya apa ya? Ya sih hai toh. Oke kan Hanya mengenal. Hanya mengenal toh. Ada yang teman pun sing teman itu, ono sing teman dekat. Ada yang teman dekat, ada yang sangat-sangat dekat. Mungkin sangat-sangat dekat mungkin akan sering curhat masalah kehidupan kita. Nah, kan kayak apa beberapa teman ada lah pasti kayak gitu. Aku pun juga punya temen apa ya? Aku ketemu sama aku tuh mulai SMP bareng sama dia. Ya, jadi aku satu tim dulu itu dikir sama dia. Nah, teko SMP kita satu SMP kan, SMA kita satu SMA, kuliah baru kita bisa. Ya ini UB aku nih Polinema. Oke. Nah, tapi kita tetap jaga komunikasi. Tapi jaga komunikasi kita cuman dalam hal ya kita hanya lihat status toh. Dan tanpa komen, kecuali memang ya mungkin kepaten, kecelakaan atau apresiasi lah yang dan kita no agenda 1 tahun sekali ketemu toh. Jadi kita setiap kan 1 tahun itu toh. Yaitu pas kita ada jadwal. Aku memang sama dia ngejadwalkan setiap hari raya kita keliling ke guru-guru SMP sama SMA. Oke. Nah itu toh, nah itu dia itu bagiku teman dekat. Oke. Bagiku teman dekat. Walaupun kita agak dekat, tapi aku sama dia terus kayak walaupun kita cuma 1 tahun sekali, aku ngerasa dia adalah teman dekat. Jadi aku mengklasifikasikan teman dekat itu berdasarkan apa ya? Ke aku bagaimana satu itu nggak uang nol, orang Jawa nggak uang nggak orangkan aku ini bagaimana dia? Apa dia cuma hanya pas tambal butuh toh atau kan lah teman
sahabat lah ya. Mesti kan teman dekatnya mesti apa ya? Timbal balik lah. Kayak aku udah habis jadi timbal balik. Aku udah mau ya kan timbal balik. Jadi kan kita masih timbal balik. Itulah menurutku adalah sahabat. Jadi teman dekat dan sahabat itu sama ya? Sama ya? itu sama. Lah menurutku teman itu dari sudut pandangku teman itu ada sing dia bisa membaur dengan sesama apa dengan orang lain, ada dia yang milih-milih. Oke. Nah, aku itu tipenya aku melihat kondisi orang-orang di mana aku akan mengikuti mereka, jadi aku kondisional. Jadi ketika aku bersama teman si A, aku akan mengikuti si A. Aku dengan si B, ya oke aku akan mengikuti si B. Mesti dia yang isinya guyon-guyon atau yang dia serius, itu akan ku sesuaikan. Dari A ketemu B. A ketemu B. Gitu sama. Ketika A ketemu B, Kan nggak belok. Aku curol aja. nggak sinkron guys. Oh tadi mau klub ya. Dan juga ada teman itu dia sing pilih-pilih. Ketika dia diketemukan si A, oh dia orangnya tipenya kaku, aku nggak bisa sama orang kaku, ya berarti dia ya nganggap teman ya cuma hanya sing apa ada bilang hanya mengenal lah. Ada dua spektrum sing menarik ya. Apa? Jadi ada orang yang bilang, oh ini udah diuang aja pilih-pilih konco, jangan pilih-pilih teman gitu. Ya, anu. Tapi ada yang bilang, teman itu harus pilih-pilih. Karena teman itu akan menentukan gimana dirimu. Lalu menurut kalian gimana? Lah aku mele-mele. Soalnya yo aku sempet kan baca kitab sing dikasih sama Mbak Hasim, dibuat sekarang sama Mbak Hasim, namanya kitab Alala. Dia itu dijelaskan bahwa carilah teman untuk memperbaiki dirimu. Dalam artian apa? Ibaratnya teman ini adalah, ya kan temanmu kayak ngono, ya kayak ngono bakalan. Kehidupan bakalan seperti itu. Oke. Ya ibaratnya kita lah, jangan jauh-jauh. Kita kalau punya teman yang mungkin jualan parfum, ya perumpamaan nih, pasti kan kita bakalan ikut bau parfum kan? Ya. Terus selain misalnya mohon maaf, kita ke orang yang mungkin tukang sampah, baunya kan bakal bau sampah. Ya. Jadi seperti itulah menganukan untuk perumpamaan. Jadi ya teman tuh mempengaruhi kehidupan kita. Ini udah unik soalnya tak kira ngomong seberapa ya awakmu ini justru gak pilih-pilih konco ya kan? Aku mikirnya ngono. Aku sempat ya, ya benar. Masuk akal. Masuk akal. Cuman kebanyakan orang yang ekstrovert, dilihat sama orang-orang yang ekstrovert. Ini sering aku ngobrol sama Pak Singgi, AR trainer di sini. Orang yang ekstrovert itu rata-rata kebanyakan ternyata itu introvert. Dia itu kelihatannya ekstrovert, tapi dia itu nggak bisa terlalu lama dengan orang yang banyak. Energinya bahkan cepet habis. Oke. Itu yang diomongkan sama Pak Singgih. Makanya beberapa orang ekstrovert kebanyakan. Jadi dia akan, ya bu benar, dia akan gampang berbaur. Tapi dia itu pasti akan, karena dia kan sekupnya luas. Dalam artian dia tahu A, B, C, karakter orang A, B sampai Z itu dia tahu. Dan dia akan menjaga itu agar apa? Enggak, apa ya? Ibaratnya nggak keblowok. Jadi kayak antisipasi sih, lebih ke antisipasi. Nah kayak misalnya sembarang kalian tak gas yo, biar pak. Oh ekstrovert, dijak nang A, ayo gas. Dijak nang sing api, ayo gas. People pleaser. Ya balik bener people pleaser ya. Cuma kan people pleaser kan lebih nang anu kan ya. Nah ini lebih ke kita jaga diri kita. Soalnya juga ya, aku pribadi pun ada trauma dengan pertemanan. Berarti lebih memilih banyak teman atau sedikit teman tapi kita mengenal. Kayak aku
sekarang aku tetap banyak teman, tapi untuk teman dekat, kategori teman dekat tadi kan saya bilang kan ada kategori teman sama teman dekat atau sahabat itu lebih sedikit. Nah, teman dekatku di Surabaya di pabrik sendiri misalnya, di pabrik itu ya sekalian-kalian ini sering kita ngopi beberapa orang yang lah sering ngumpul sampai aku ya itu menurutku adalah teman dekat. Nah, ada juga yang di Malang di teman-teman pondok. Jadi aku kadang di kayak di bagian di beberapa daerah atau tempat aku masih bakal punya teman. Karena nggak mungkin dong aku bahas kerjaan masalah kerjaan ambil uang sih karo kerjaan awak dhewe. Ya apa gak? Mungkin sangat ya mungkin bisa. Tapi misalnya kayak masalah internet, masalah personal, akankah kita bisa ngobrol dengan teman yang gak ngerti wong iku ya apa? Tapi misalnya aku cerita nang habis gini. Sehingga habis kok ngekei pandangan yang lain kan. Oke. Dari yang sering tak pandang. Gak, iki lho kayak gini. Jadi ada masukan buat aku, bukan aku menang sendiri. Jadi kamu intinya lebih suka milih temen ya? Iya. Cuman mengategorikan teman jadi teman biasa dan teman dekat. Ya. Cuman untuk kalau bukan milih temen, milih teman dekat lebih tepat. Milih teman dekat. Iya. Aku terima wong sing ngene sih. Lek awakmu nyacati aku sepurane. Ya wis. Aku wis aku tetap bakal people pleaser. Bakal tetap sih. Lek memang dia memang bener-bener gak ono anu, tetep lah jenenge ibadah manusia tetep ono lah. Cuma balik maneh. Lek wis dicacati yuk ya apa sih jenenge kertas yang putih kemarin ono dicoret titik lah pasti kayak angel kan dihapus. Berarti pernah Sering. Sering berarti di Surabaya. Pasti ada. Di pabrik pun pasti ada. Ya anda sudah tahu sepertinya. Apa ya? Saya orang baru tidak tahu. Sabar. Gak tahu tapi dewe seru. Lah. Padahal kata, "Cuma gimana?" Oh. Disensor ya, Disensor. Karo lah masih ngomong iki sopo? Saya tahu. Dan saya tahu. Kita semua tahu. Oke, berarti pemilih untuk teman dekat. Teman dekat, bukan teman. Nah, teman oke semua. Berteman dengan semua orang tapi teman dekat milih. Teman dekat aku milih. Apalagi untuk cerita. Itu bahaya. Jenenge awak dhewe nek kok di pabrik awak dhewe terkenal tembok iso ngomong kan. Betul. Lah, itu itu sih Harus benar-benar. kenapa kok aku bener-bener ekstrovert tapi aku jadi introvert ya karena itu. Karena nggak semua orang bisa menjaga. Kalau kamu be, Banyak. Aku nggak memilih teman sih aku. Jadi dengan siapapun aku bisa membangun. Walaupun tahunya kan Kalau prinsipku beda ya dengan anda ya. oh iya, Prinsipku beda. memaafkan. Kalau prinsipku mau dia seburuk apapun dengan aku tetap memanusiakan dia. Ya. Tapi aku batasi. Oh ya, lek aku ya cuma pasti akan melakukan beda ketika kita nggak dijajah. Betul. Jadi aku nggak membedakan orang-orang sih. Kalau Anda kan iki saya kalau Anda. aku dah. Kategori ku akeh. Waduh, dia buka buku guys. Ya wis gini lah. Banyak macam. Kajian ilmiah ini saya. Intinya aku bedakan sahabat itu level tertinggi. Oke. Sahabat itu level tertinggi. Ya lah, kabeh. Keluarga harus Beda. tapi kadang keluarga sok di sore sahabat. Perlakuan pengorbanan yang akan kulakukan ke keluarga itu sama dengan yang tak lakukan ke sahabat. Tapi pernah nggak kamu meninggikan sahabatmu daripada keluarga? Mungkin pernah ya. Aku pernah. Mungkin pernah ya. Kan sering lah. Mungkin. Kalau sahabat itu wis pokoknya level tertinggi lah. Di bawahnya itu ada teman dekat, di bawahnya ada teman, di bawahnya ada kenalan, nah gitu.
aku membedakan sih. Soalnya kalau apa ya, aku pernah ngerasakan temenku sedikit. Oh, pernah ada gitu. Aku pernah, karena dulu aku pendiam banget lah. Pendiam banget. Lagi mencoba untuk ekstrovert. Sajane kak saiki sih. Udah mulai dari SMA aku membuka diri. Dengan organisasi. Ya organisasi ya, jadi ketua kelas, ketua macam-macam lah. Karena SMP aku wibu introvert tuh. Wibu aku. Ya tapi rata-rata wibu itu introvert. Iya sih. Ya kan itu kan membatasi kan. Kayak, Batasi. nah sedangkan mulai SMA itu aku mulai kayak menggeluti kayak agama dan gini. Kan aku tahu ya, maksudnya Nabi aku punya sahabat. Ya. Terus emang bedanya sahabat sama teman biasa apa? Aku mulai kayak Berarti kamu ada sahabat sama teman. teman dekat beda. Apa bedanya? Pengorbanan yang tak lakukan ke mereka beda. Cara aku menilai juga beda. Yang pasti biasanya mereka nggak tak kasih tahu mereka itu kategorinya sahabat atau teman. Aku nggak pernah kasih tahu. Karena itu privat. Itu aku sendiri yang menilai. Ya. Sejelas ini kalau sahabat itu kantongku kantongmu. Yang pertama, uangku itu uangmu. Jadi kamu butuh berapapun aku akan kasih. Sepil itu berarti aslinya. Dia butuh berapapun Ya nggak sih. Nanti lah itu koncolnya hari ini all in, di all in hari ini berarti sahabat juga. Terus lanjut. Jadi ibarat kata bahkan nyawa pun tak korbankan Demi sahabat. demi sahabat ini. Karena aku tahu lah misalnya aku mengorbankan nyawa buat dia, pasti alasannya baik dan aku lebih surga gara-gara aku mengorbankan nyawa. Oke. Paham ya? Itulah aku ke sahabat. Jadi nggak mungkin orang sembarangan. Terus kategori teman biasa, teman dekat dan sahabat. Kayak teman dekat ini Aku pribadi bingung ya antara sahabat teman dekat. Itu sahabat itu teman dekat. Nah aku loh. Aku menganggapnya teman dekat itu sama. Iya, ya kan ini kan gak. Ada. Dia sama sahabat, teman dekat. Pak, terus ya boy. kalau teman dekat ini kayak misalnya sahabat itu aku pasti nyari yang dia tujuan hidupnya sama. Kita sepemikiran dalam suatu konsep lah gitu. Gitu. Ya ada lah pokoknya intinya aku melihat dia itu arahnya sama, etos kita sama, sehingga aku tahu kalau pasti orang ini bisa, pertama bisa tak percaya, kedua nah ini aku pasti pernah keluar kota bareng, aku pasti pernah urusan uang bareng, aku pasti pernah bekerja bersama gitu, bekerja sama entah tugas, entah kerjaan atau apapun gitu. Dan dari situ aku bisa melihat gitu, oh area ini kayak gini, aslinya apa, gak aslinya apa, wis ngerti dan wis teruji gitu. Wis ada pressure testingnya, itu aku bisa kategorikan dia mungkin jadi sahabat. Nah, itu teman dekat. Teman dekat ini mungkin pernah urusan duit bareng, tapi biasanya bisa jadi kita nggak pernah nginep bareng di luar kota gitu. Berarti sepil lagi. Terus Tapi pernah tapi aku masih kayak misalnya cerita hal privat masih mungkin masih bisa. masih mungkin. Nah, Soalnya masih ada. Ya. cuman dalam hal pengorbanan mungkin nggak sebesar Beda. aku ke sahabat. Nah, teman pilih-pilih nggak? Pilih-pilih ya. Teman maksudnya kalau teman ya. Kalau kenalan aku nggak pilih-pilih. Beda. Ya kenalan kan hanya sekedar halo. Dari sahabat dan teman dekat, apakah dia bisa dilihat dari intensitas kita bertemu dengan Mungkinkah dari situ? Nggak tentu sih, belum tentu. nggak tentu. Karena Iya, lah misalnya area kerja. karena misalnya kita sering ketemu ya, tapi kita nggak sering ketemu dalam hal yang mendalam gitu, yang dalam. Contoh lagi kan ya. Maksudnya kan gini ya, kalau kita sering ketemu kan berarti kita sering ketemu dalam hal yang sifatnya rutinitas. rutinitas. Oke. Ketika kita dalam hal yang rutinitas, kita taunya dia dalam rutinitas itu. Sedangkan kita nggak tahu dia di luar gimana. Ketika dia menghadapi kesulitan gimana, ketika lagi bepergian jauh terus dia lagi susah, reaksinya gimana. Ketika kita lagi butuh bantuan dia sikapnya gimana. Dan ketika dia aslinya butuh bantuan dan dia minta bantuan ke kita gimana. Oke. Itu nggak siap saat gitu. Makanya aku kebanyakan sahabatnya dari SMA. Kebanyakan. Tapi
untuk sekarang. Enggak, maksudnya gini. Nah, aku sama Iki kan mungkin ada kita punya sahabat di masing-masing blok lah ibaratnya. Pos tempat untuk misalnya yang Malang ada, terus di Surabaya ada. Nah, dirimu apa sahabat itu ada juga kamu di misalnya di tempat kerja kita, atau mungkin di suatu tempat majelis, atau mungkin di tempat ngajimu, atau tempat mau kuliah, atau nggak ada, atau hanya teman dekat tadi. Kalau sahabat kebetulan karena sahabatku banyak yang rantau ya, jadi ya bisa aja. Berarti sahabatmu Ada di luar kota juga. dalam artian maksudku enggak, maksud gini, kalau aku sama ini kan per blok ada, dalam artian per kategori pertemanan kita, circle lah ya. Kono. Ya. Nah, dirimu? Nggak bisa sih, aku sahabat sangat selektif. Oh, berarti Sahabat dia enggak, kayak misalnya Bogasari belum tentu ada. Berarti memang sahabat itu ada indikasi khusus. Ini kan sangat khusus. Beda kalau kita kan per blok. Lek bahasane Ibnu Qayyim itu khususul khusus. Oh iya. Tapi kalau teman dekat bisa. Aku masih bisa lebih open lah. Misalnya agak sensitif. Misalnya keyakinan kita berbeda gitu. Itu aku masih bisa mungkin menjadi teman. Tapi ketika sudah masuk sahabat aku nggak bisa. Karena berarti kita punya tujuan hidupnya beda. Ya aku paham. Let's say mungkin kelihatannya tampak luarnya sama gitu ya. Karena aku kan punya teman di beberapa komunitas juga. Mungkin sama-sama ngaji lah. Berarti ngono. Tapi bisa jadi aku nggak bisa jadikan dia sahabat. Betul. Karena setelah kita ngobrol-ngobrol nggak cocok kok. Ini nggak sesuai mbak aku. Jadi intinya satu line lah. Aku pernah dengar sih, sahabat itu dia yang akan menolongmu di akhirat juga nanti. Nah, Ya itu no hadis, tahu kan? Riwayat. makanya aku memilih sahabat itu sing andaikan aku diminta mati, aku mati aku mlebu surga gara-gara dia. Ya. Dia ada untuk saksi. Gitu. Ya. Dan itu sulit nyari. Iyalah. Bahkan aku mungkin ya beberapa temanku itu aku ngelihat mereka nggak punya teman yang benar-benar kayak gitu. Lah jujur aku, iya sih gantung ya aku. Teman sih kamu. Maksudnya Sing kalau dikatakan sahabat yang benar-benar tahu perjuangan sampai sejauh ini enggak? sampai kamu rela mati buat dia, itu aku ngelihat temen-temenku jarang ya. Karena kebanyakan sekarang itu kan ya di era sosmed ya, di era sosmed, di era viral-viralan itu banyak kita itu yang banyak teman main. Main betul. Ya. Kita banyak itu kayak oh dia teman mainku gini. Itu bagus karena berarti kita kenalannya luas. Tapi aku karena role modelku Nabi. Nabi itu punya yang namanya sahabat Abu Bakar. Sehingga dia bahkan rela berkorban apapun, harta, nyawa demi sahabatnya. Nah, aku itu dulu aku mendambakan teman kayak gitu. Waktu aku masih SMA awal ketika aku dari masa membuka diri. Itu aku nyari bisa nggak ya punya teman kayak gitu. Ternyata. Nah, setelah bertahun-tahun ternyata aku bisa. Yang bahkan ya, sorry to say, aku minjem uang puluhan juta ke dia. Dia percaya. Dalam sekali telepon, dia percaya. Padahal dia nggak tahu kapan aku bisa melunasi. Karena aku yakin dia tahu bahwa aku akan melunasi. Dia percaya. Dia percaya dan aku memang bener. Mungkin karena skupku terlalu luas ya. Skup pertemanan aku terlalu luas. Jadi aku merasa kenapa akhirnya aku banyak sahabat, banyak teman dekat. Lain habis kan skupnya kan mungkin ya nggak terlalu seluas aku lah. Lain nasa Bogasari ya, bilang apa? Karena ada indikasi khusus. Sedangkan dia kan udah difilter dari kenalan, teman dekat sama sahabat. Dan ini apa? Kalau yang namanya sahabat itu nggak bisa cewek kalau. Ya. Oh iya paham. Paham. Sahabat sama pasangan itu beda. Beda. Nggak bisa. Karena Kadang itu pasangan sekalah karo sahabat. Iya Sulit. betul. Itu soalnya nggak bisa dicampurkan dua itu. bahkan kalau menurutku kalau lawan jenis ya itu aku bisanya cuma sampai level temen dekat itu jarang karena ya aku sudah mengamati bahwa aku sudah membuktikan teoriku waktu SD bahwa cowok dan cewek itu nggak bisa jadi teman dekat tanpa ada perasaan di tengah. Oleh aku so. Karena Ya tergantung lah. aku
waktu SD percaya itu. Ya. Setelah itu aku buka diri kan, mulai bisa berbaur gini. Ternyata di satu titik sulit. Soalnya dia nggak mungkin. Aku memperlakukan temanku yang cewek ini sebagaimana aku memperlakukan sahabat dan teman dekatku. Ujung-ujungnya ada sesuatu yang Ada lain. rasa. Nah itu aku nggak suka. Ya, paham. Karena penilaiannya jadi nggak jadi blur gitu. Ya, Aku nggak suka. misalnya apalagi wanita itu main hati. Karena cowok logika. Ya, paham sih ya. Nah itu sih. Cukup dalam ya. Cukup dalam pembahasan ini ya, pertemanan. Nah ini apa namanya muridku ini Ya. dia pertanyaannya emang dalam-dalam sih. Tiba-tiba nanya gitu, tiba-tiba Nah aku ya oleh dari pertemanan sih memang ya ikut tak kategorikan, tapi tetap apa yang diomongkan dia bahwa apa ya kategori pertemanan itu dilihat bagaimana dia memperlakukan kita itu aku tetap Timbal balik. ya itu malah timbal balik effortnya dia ke kita ya apa sih ya itu menurutku akan menjadi poin khusus buat kita loh. Kayak aku pun sampai sekarang belum menemukan bestie taklim ya. Aku punya bestie taklim itu satu toh. Waktu aku ngaji, aku main satu aku tahu bestie taklim. Sampai saat pun aku walaupun kita ke bedo, bahkan sampai aku sempet pernah nih kajian kan apa yang ngarani dalam hal ilmu itu ono batinnya. oke. Antara guru sama murid. Lah, aku sama dia ini, guru, murid, aku sama murid sama dia. Itu connect cross. Kayak aku misal sakit, aku misalnya apa-apa, dia secara nggak langsung dia main. Kadang misalnya gurunya kita kerasa apa gitu. Bro, kok aku ganjel ya hatiku. Itu menurutku itu kategori yang Beda. wis dalam sih. Dan itu aku menemukan hal kayak gitu nggak banyak. Kalau selama aku hidup cuma satu itu toh. Karena memang yo aku nggak tahu ya. Tetap karena oleh pandanganku sebagai aku kira santri ya. Sebagai santri seorang guru akan beliau kalau menuturkan bahwa dia adalah apa sahabatmu, dia adalah teman taklimmu, itu konek. Dan itu merasakan dohirku gandeng sama dia. Dohir guruku sama dohir dia kan. Kayak ono apa akhirnya kerosok, hal apapun, hal yang kecil kerosok. Sampai saat ini pun ya sih kerosok. Bro, ini bro. Ya saya akhirnya seringan. Ya itulah aku sih. Nah aku untuk teman yang sangat amat dekat ya cuma ikut. Walaupun ya ketemunya Mas Taklim pas maju di Santo, ada batu. Rela Wak. Kantongmu jadi kantongnya dia. Kodo rela. Aku rela lah kayak misalnya jauh tolong ya rela. Misalnya ya apa ya? Menurutku kayak ganjel lah ya aku. Main apa-apa nang arek. Nah misalnya dia ingin ada bingung boleh kerja, aku berusaha ya aku caranya hari soal kerja. Ya memang kalau kategori teman dekat nanti aku memang udah kalau teman dekat aku all in. Aku loh ya, koncoku misal bro aku ada masalah bro, tak parani bro aku jangan tolong ini, tahu sakno ya, tapi lah ini wis nyelatu atau nyatu apa lagi ngarani nyacati ngecatu ya awak dhewe ya beda sih, terus aku wis lepas tidak untuk teman dekat atau sahabat ono lah aku beberapa itu sering kayak ngono ya itu sih aku akhirnya lebih selektif akhir-akhir ini pun juga lebih selektif masalah. Soalnya gini, aku punya pemikiran. Ada yang bilang kalau justru orang temen yang kita nggak paling dekat itu adalah orang yang paling berani buat ngoreksi kita di depan mata. Ya, setuju aku. Setuju. Ya, KKTA IWE untuk ngomong hal buruk kita. Awakmu aja kayak gini. Kau ini salah. Kau bro, itu biasanya Berani mengoreksi. jadi aja kata kamu sepurane bun kate. Iku nyelekit nang dhewe tapi ya turut-turut.
pembahasan yang sangat jauh, sangat lama kayak. Oke, ya mau tutup lagi episode ini. Tuh, berapa menit tuh? Dilihat. Setengah jam guys. Ya, jadi Saya lihat nih 10 menit itu dimulai. intinya ya semakin dewasa ya kita semakin Ya tapi pendewasaan lah. Nah, menurutku memang pendewasaan. Semakin kita bertambah usia, semakin sedikit teman dekat kita. karena kan kita semakin sibuk dengan urusan masing-masing ya. Jadi kayak wajar lah misalnya kita makin Sedikit. sebenarnya bukan makin membatasi, otomatis terbatasi Iya. pertemanan kita. Dan di tengah gelombang mental yang buruk ini, aku melihat salah satu di antara sebabnya adalah karena dia nggak punya temen yang benar-benar deep gitu. Jadinya ngambang, dia merasa kesepian, merasa gini. Nah, itu menurutku penting sih. Jadi intinya pilih-pilih teman dekat atau sahabat, tapi perluas pergaulan. Oke. Oke, terima kasih. Jangan lupa kunjungi komen di sini ya. Terima kasih teman-teman.